Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, jangan kalian anggap remeh sesuatu yang setiap hari kalian lihat, namun jarang kalian renungkan. Ialah air. Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa dari air Dia jadikan segala yang hidup. Maka air bukanlah sekedar minuman. Ia adalah asal kehidupan. Rahmat yang mengalir tanpa suara. Dengan air, kalian bersuci sebelum menghadap Allah. Ia membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga mempersiapkan hati untuk tunduk. Dengan air, tubuh kalian tetap kuat, pikiran kalian menjadi jernih, dan ibadah menjadi lebih ringan. Ketahuilah, di hari ketika manusia kehausan, setetes air bisa lebih berharga dari dunia dan seisinya. Seakan ia telah menghidupkan harapan di tengah keputusasaan. Jika kalian ingin melihat rahmat Allah yang paling dekat, lihatlah air. Ia tidak memilih siapa yang meminumnya. Ia mengalir kepada siapa saja, sebagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya ini masih pagi banget. Ini baru jam 9. Dan hari ini saya mau balik lagi ke Curug Dayang kebetulan karena beberapa waktu kemarin ada banyak yang membutuhkan ternyata. Saya harus bolak-balik mondar-mandir di sela-sela aktivitas yang lumayan padat belakangan ini. Dan hari ini saya coba untuk sambil mendokumentasikan ke Curug Dayang lagi teman-teman, untuk ngambil intipati airnya di sana. Ini suasananya masih seger banget di sini. Dan ini sedikit merah mata, agak kurang tidur. Dan saya coba untuk mendokumentasikan ke arah Curug Dayangnya. Saya dari arah mana ini ya? Nggak tahu Brebes apa Tegal itu. Tadi jalannya lewat ke arah dari sana. Ini nggak terlalu jauh ternyata kalau dari sini jalurnya. Saya naruh motor di situ. Kebetulan ada salah satu saung. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya. Alhamdulillah saya juga sehat dalam keadaan yang terbaik, sekalipun kurang tidur. Nah di depan itu sudah deket banget kita ke curugnya. Kita coba kamera depan. Nah itu curugnya geng. Kita coba langsung ke sana aja. Kalau lewat yang jalur pertama ketika saya kesini itu lumayan lumayan treknya itu lumayan susah untuk masuknya karena saya menggunakan motornya Matic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga hari ini saya diberi kelancaran. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang membutuhkan air. Karena media energi air ini seperti banyak dalam kayak kisah-kisah, terus kayak dalam pengobatan juga masih banyak digunakan. Ya, kita sudah sampai. Langsung aja. Saya nggak pengen berlama-lama karena masih banyak kegiatan di siang ini. Assalamualaikum. Jernih. Ini nggak pernah keruh air di sini. Wow. Asri. Cuma di salah satu lokasi ini harus agak sedikit hati-hati.
karena kita pernah ketemu sama sesuatu yang ya gitulah. Kita coba ke sananya aja, ngambilnya di bagian sini aja. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa membantu, setidaknya bermanfaat untuk orang lain yang memang membutuhkan air ini. Wow, segar banget. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kaget. Siapa itu? Aduh, udah nggak bisa apa ya? Ini udah pasti nih mah yang kemarin, Saya nggak ngapa-ngapain. Kemarin saya cuma pegang kepalanya aja, udah saya lepasin lagi. Dan saya nggak mau berurusan sama dia. Oke, saya nggak mau buang-buang waktu. Biarin aja, karena yang tinggal di sini banyak, teman-teman. Kita coba ambil sesuatu dari sini. Turunnya lewat mana nih? Bisa lewat sini. Ini jarang banget yang datang ke sini, kayaknya udah banyak banget ini sarang laba-laba. Saya udah siapin 2 botol kosong, teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah dapat airnya.
Aduh, jangan mana nih. Inilah intipati air, teman-teman, yang bisa digunakan sebagai media ikhtiar untuk kayak pengobatan, ikhtiar dalam usaha, baik jual beli barang maupun jasa, terus kayak penangkal gangguan gaib, penyakit sihir, terus bisa juga digunakan sebagai media untuk ruqyah dan gangguan-gangguan psikologis supaya kita bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah gitu, biar lebih khusyuk. Karena bagaimanapun juga air ini apa ya, salah satu elemen yang luar biasa, teman-teman. Air itu bisa menyerap doa, dan itu sudah banyak yang membuktikan. Bahkan kayak apa ya, orang-orang Arab, saudagar-saudagar Arab itu, ketika mereka berada di meja makan, mereka tidak akan membicarakan sesuatu yang buruk, tidak akan membicarakan sesuatu kayak ngomongin orang kayak gitu-gitu, karena mereka tahu bahwasannya air ini bisa menyerap vibrasi dari perkataan kita, teman-teman. Saya sebenarnya penasaran banget sama yang nembang ini, geng. Siapa dia gitu? Apa bidadari yang waktu itu, yang ketemu nggak sengaja pas di jalan? Ini sumpah sejuk banget, teman-teman, di sini. Ini juga airnya kayak abis dari kulkas, dingin banget, jadi kayak ngembun gitu. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tuh, geng, kayak ngembun gitu, kayak dingin apa gitu. Udahlah, kapan-kapan aja kalau misalkan ada waktu saya coba expose siapa sih yang nembang ini. Ini saya akan coba ngejelasin ke teman-teman terkait dengan rahasia kekuatan energi air ini dari perspektif spiritual dan perspektif secara ilmiah, teman-teman, atau sains modern. Jadi dalam banyak tradisi dan kepercayaan bahwa air ini dianggap sebagai media untuk tadi ya yang saya bilang, ada banyak fungsi dan kegunaannya. Dan media air ini udah jelas banget bisa menyerap doa dan niat kita. Ini ada hubungannya dengan kayak afirmasi, teman-teman, dan juga law of attraction, yaitu sebuah kondisi di mana ketika pikiran kita, keyakinan kita, dan fokus seseorang itu bisa mempengaruhi apa yang akan ia alami dalam kehidupan mendatang, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu afirmasi, silahkan aja nanti di searching ya di Google. Dan afirmasi yang benar adalah melalui proses yang realistis, geng, dimana pikiran kita itu akan mempengaruhi sikap, dan sikap kita itu akan mempengaruhi kepada tindakan, dan tindakan itu tentunya akan mempengaruhi kepada hasil, menjadikan diri kita sebagai daya tarik untuk hal-hal yang lebih positif. Dan semua itu bisa dilatih, teman-teman, bisa dipelajari. Oke. Agak sedikit capek sebenarnya karena saya kurang tidur. Udah nih, udah ketemu airnya. Dari mana ini? Assalamualaikum. Sini dong, nembangnya bareng saya di sini. Saya suka banget suaranya, merdu banget. Luar biasa. Siapapun kamu, terima kasih. Saya merasa nyaman banget. Ini energinya, aduh, luar biasa, geng, di sini. Ayo sini keluar. Kemarin tuh saya lihat dia kayak masuk ke situ tuh, terbang. Pas pertama kali ngelihat nggak sengaja di sini.
Aduh, bikin penasaran ini mah. Dan teman-teman perlu ketahui, metode yang saya lakukan dengan media air ini adalah dasarnya itu untuk mengajak teman-teman semua untuk belajar memprogram ulang alam bawah sadarnya dulu. Karena ini adalah kunci dari awal untuk menjalankan ikhtiar apapun. Dengan membersihkan hati, membersihkan pikiran dari hal-hal yang buruk. Dan insya Allah, ikhtiar ini bisa meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik, teman-teman. Yang mana itu akan berpengaruh pada perkembangan pada setiap aspek kita, dalam kehidupan kita. Baik dalam rezeki, pengobatan, jodoh, intuisi, ketajaman batin. Ya terutama kesehatan lah yang paling kita utamakan itu. Dan insya Allah, kalau misalkan teman-teman berminat untuk memesan air ini, setelah nanti airnya sampai di rumah, saya akan membimbing teman-teman dengan amalan khusus yang sudah dipersiapkan. Dan panduan amalan ini berupa teks tertulis serta panduan audio MP3. Jadi ini akan sangat memudahkan ketika kita menjalankan ikhtiar amalan. Cukup diputar, diikuti panduannya. Dan perlu teman-teman ketahui, ikhtiar yang dilakukan sendiri itu kekuatannya akan lebih besar dibanding dengan ikhtiar yang diwakilkan teman-teman. Jika ada yang berminat, silahkan. Ada nomor admin di situ ya. Teman-teman silahkan kontak aja. Balik lagi ke sana suaranya. Ini kayaknya dia ngajak main mungkin. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, jangan kalian anggap remeh sesuatu yang setiap hari kalian lihat, namun jarang kalian renungkan. Ialah air. Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa dari air Dia jadikan segala yang hidup. Maka air bukanlah sekedar minuman. Ia adalah asal kehidupan. Rahmat yang mengalir tanpa suara. Dengan air, kalian bersuci sebelum menghadap Allah. Ia membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga mempersiapkan hati untuk tunduk. Dengan air, tubuh kalian tetap kuat, pikiran kalian menjadi jernih, dan ibadah menjadi lebih ringan. Masya Allah. Ketahuilah, di hari ketika manusia kehausan, setetes air bisa lebih berharga dari dunia dan seisinya. Seakan ia telah menghidupkan harapan di tengah keputusasaan. Jika kalian ingin melihat rahmat Allah yang paling dekat, lihatlah air. Ia tidak memilih siapa yang meminumnya. Ia mengalir kepada siapa saja, sebagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Masya Allah. Siapa beliau? Siapa beliau? Tadi saya dengar ada yang selawatan, teman-teman. Ada yang nembang, terus ada yang selawatan, terus beliau. Sebenarnya saya paham apa yang disampaikan. Jadi maksudnya itu dalam pandangan Islam, air ini sebagai media doa, teman-teman. Karena yang menentukan, ya mutlak, hanya yang hak menentukan itu adalah Allah. Air syafaat ini adalah wasilah atau media ikhtiar saja. Sesuai dengan ajaran Islam, konsepnya bukan berdasarkan energi mistis ya teman-teman ya, tetapi ikhtiar yang realistis, yang disertai amalan doa dengan bertawakal penuh dan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Insya Allah apapun yang kita inginkan, dengan ikhtiar yang penuh keyakinan kepada Allah bisa mengubah molekul sifat air secara energinya itu bisa terukur, dan ini mekanismenya sangat masuk akal teman-teman dari perspektif sains pun. Saat seseorang minum air, khususnya air syafaat ini, dengan penuh keyakinan, akan menumbuhkan energi atau sugesti placebo positif. Dan efek ini nyata secara psikologis, geng. Sensasi ini sering diterjemahkan sebagai energi doa yang bekerja melalui media air, khususnya intipati air ya. Dan sains menjelaskan bagaimana air ini
membantu membuat seluruh anggota tubuh itu merespon lebih baik. Bentar, saya ingin coba. Aduh, terima kasih siapapun barusan. Saya ingin mencoba, teman-teman, untuk melihat reaksi dari air ini. Kenapa kok kedip-kedip? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk berikhtiar bagaimana air ini mampu menyerap doa kita, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menjadikan air ini sebagai media ikhtiar untuk memohon perlindungan, ketenangan, kesembuhan dari rasa takut, was-was, segala hal buruk, gangguan batin, serta menghilangkan berbagai penyakit. Ya Allah, berilah saya kesehatan serta umur yang berkah. Hanya Engkau Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Oh, seger banget sini. Dengar nggak, teman-teman? Allahu Akbar. Aduh, ada yang datang,
Ada yang ngasih ini, geng. Aduh, nggak tahu siapa. Suaranya kencang banget. Anjir, sampai keringetan gini. Astagfirullahaladzim. Bentar, teman-teman. Saya masukin dulu airnya. Karena ini amanah. Saya dititipkan satu benda cantik ini, teman-teman. Tapi nggak tahu untuk siapa nih. Geng, barangkali ada yang tahu ini jenis batu apa ini? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, teman-teman. Saya kurang paham tentang batu-batu mulia, tapi sepertinya ini jenis batu permata, geng. Keren banget. Nggak tahu tuh punya siapa tuh. Allahu Akbar. Apa? Apa yang kemarin ngebuntutin? Manusia, Sebentar. aku butuh air itu. Apa kamu pengen air? Kenapa nggak ngambil sendiri? Berikan air itu padaku. Jangan sembunyi-sembunyi kayak gitu. Jangan ngintai saya kayak gitu. Keluar. Berikan saja air itu padaku. Dia pengen air ini ternyata. Aku ingin air itu. Anjir, ngebuntutin dia. Jangan kau Mau apa sih? sendiri. Jangan suka iseng. Jangan suka ganggu-ganggu. Itu bukan milikmu. Ini saya yang ngambil. Kalau kamu mau ngambil sendiri. Ayo keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar. Sini. Boleh tuh bawa air dari sana kamu sendiri. Pergi nggak? Pergi nggak? Kayak air es, teman-teman. Dia ngembun. Apa karena dingin ya? Atau ini saya taruh di tas, harusnya apa? Nggak ngembun dong kalau misalkan ini. Karena di tas itu nggak dingin gitu. Tapi ini ngembun.
airnya, karena mungkin saking beningnya atau mungkin saking kandungan mineralnya tinggi. Oke, ini karena saya banyak yang harus dikerjain, saya mau langsung aja teman-teman. Ini juga mau saya kirimkan langsung sama orang yang membutuhkannya. Ini saya bolak-balik, geng, udah berapa kali kesini, tapi ini saya coba dokumentasiin lagi. Baru hari ini coba saya sambil rekam. Teman-teman, jangan lupa untuk like, bantu share. Aduh, nanjak. Masya Allah, seger banget. Sekalipun berasa agak sedikit panas, tapi hawanya aduh keren banget. Oh ya, buat teman-teman yang membutuhkan air ini silahkan dikontak di nomor bawah itu ya. Barangkali ini bisa bermanfaat. Aduh, geng, saya closing sini aja lah. Agak sedikit pegel bawa kameranya. Saya Seplester, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya melakukan penelusuran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat oleh-oleh. Sampai ketemu teman-teman.